Setiap kali ketika Alkitab membicarakan mengenai kemandulan seseorang, itu penting sekali. Itu membicarakan satu hal bahwa deliverance yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan dari manusia. Manusia tidak bisa mengusahakan. Itu dari Tuhan semata-mata. Dan nanti dalam kisah kelahiran daripada Tuhan Yesus itu bukan cuma wanita yang perutnya mandul, tapi yang seharusnya sama sekali tidak boleh dan tidak bisa punya anak karena belum berhubungan seksual itu, tapi akhirnya melahirkan seorang juru selamat. Bukan orang Israel yang minta deliverance, Tuhan yang harus melakukan deliverance. Itulah Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Tuhan kita mengetahui kondisi hidup kita. Dan kalau kita adalah umat Tuhan, Tuhan kita menggerakkan kita, mau tidak mau, ready tidak ready, suka tidak suka, Tuhan yang menggerakkan umat Tuhan. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai dengan Hakim-Hakim pasal yang ke-16, jadi mendapatkan porsi yang cukup panjang sekali dalam kitab Hakim-Hakim. Hari ini kita tidak mungkin bisa membahas semuanya, saudara, tapi saya akan mengajak kita untuk membahas pasal yang ke-13, lahirnya Simson, saudara. Ini awal, dan mungkin saudara sudah mengetahui hidup daripada Simson dan bagaimana dia mati. Ya, saya baca daripada pasal yang ke-13, ayat yang pertama, dan kita akan bertanggapan terus sampai dengan ayat yang terakhir. Lalu saya akan membacakan 4 ayat pertama dari ayat pasal yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-13, lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan maka Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu, sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkan kepada
mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnyalah keajaiban sementara Manoa dan istrinya memandanginya. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoa dan istrinya, maka tahulah Manoa bahwa dia itu malaikat Tuhan. Tapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Eshtao. 14 saya bacakan beberapa ayat, dari ayat yang pertama ayat keempat. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi dan mengambil istri dari orang-orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia aku sukai. Tapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca ini. Kami bersyukur untuk hidup daripada hakim-hakim yang sudah Tuhan berikan kepada umat Tuhan, kepada orang Israel. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada umat Tuhan seorang deliverer seperti Simson, ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya meditasi kami atas firman Tuhan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan berkati, tapi persekutuan kami. Nanti juga puji-pujian yang kami naikkan, doa-doa yang kami panjatkan, semua berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan mereka sudah hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti persuan doa pagi ini melalui Zoom. Kiranya damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara perhatikan saudara, Samson, kisah daripada Samson, satu kisah yang demikian menarik. Ketika dia mati, saudara bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16, yaitu dia ditangkap, dibutakan matanya, dicukur rambutnya, sehingga dia kehilangan kekuatannya dan menjadi orang biasa saja. Lalu dia akhirnya harus menjadi orang yang buta dalam tempat yang menggirik dari suatu tempat lambung sampai dia mati. Lalu ketika dia mati, dia dibawa, dipertontonkan oleh orang-orang Filistin, oleh raja-raja kota-kota orang Filistin tersebut, mempertontonkan dan mempermalukan Samson. Lalu akhirnya Samson tersebut, Simson dalam bahasa Indonesianya, saudara, itu akhirnya dalam kuil dago tersebut, pada hari di mana dia mati, Alkitab mengatakan jumlah orang Filistin yang dibunuh pada hari kematian dia itu melebihi seluruh daripada orang Filistin yang pernah dibunuh dalam hidup dia, saudara. Luar biasa orang ini, saudara, dan saudara perhatikan dalam kisah Hakim-Hakim pasal yang ke-15, saudara. Hakim pasal yang ke-15, ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa Simson dengan kuasa daripada roh Tuhan itu menggunakan rahang daripada keledai untuk membunuh 1000 hari itu, saudara, 1000 orang Filistin. Dan ini cuma satu kali saja, satu kali pembunuhan yang dilakukan oleh Simson. Itu akhirnya di akhir hidup dia, dalam kematian dia membunuh lebih banyak daripada itu. Dalam satu waktu saja, itu banyak sekali orang penting, bahkan orang-orang penting, orang Filistin juga mati di kuil tersebut, saudara. Saudara, hidup Samson itu banyak yang bisa kita ceritakan, bagaimana dia tidak setia, bagaimana akhirnya dia membocorkan rahasia dia. Dia adalah seorang yang sudah menjadi nasir sejak di dalam kandungan. Bahkan ibunya mengatakan bahwa dia akan menjadi nasir dari kandungan sampai hari matinya. Tapi pada akhirnya dia membocorkan rahasia tersebut. Karena dia jatuh cinta kepada seorang yang tidak beriman. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Saudara, dalam Hakim pasal yang ke-16 di sana,
mengenai bagaimana Simpson mencintai Delilah, dan sampai akhirnya membocorkan rahasia kepada Delilah. Itu kisah yang menarik sekali. Ya, Delilah ketika pertama kali bertanya kepada Simpson, apa rahasia daripada kekuatanmu? Simpson ngeles, saudara, kasih alasan yang ini rahasianya. Lalu Delilah menghadirkan tentara Filistin setelah melakukan sesuatu untuk akhirnya dipikirnya itu bisa mengurangi kekuatan daripada Simpson. Tapi saudara, itu ketika Simpson bangun dan dia melihat orang-orang Filistin tersebut, tetap akhirnya saudara, setelah kekuatannya masih belum hilang, pada saat-saat berikutnya itu berkali-kali, saudara lihat dalam Hakim-Hakim pasal 16 itu mengagetkan sekali. Kenapa kok Simpson masih terus percaya kepada si Delilah ini, saudara? Sampai akhirnya dia membocorkan rahasia, yaitu rambut yang tidak pernah dipotong, yang tidak pernah menyentuh, cukur tidak pernah menyentuh rambutnya tersebut, adalah rahasia daripada kekuatannya dia. Delilah mengetahui hal tersebut dan akhirnya Simpson ditangkap. Suatu sangat mengenaskan sekali cerita mengenai Simpson sebenarnya. Tapi dia adalah seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk akhirnya melepaskan bangsa Israel daripada jajahan orang Filistin. Saudara kalau perhatikan, saudara, Filistin ini ketiga kalinya Filistin disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim. Pertama kali disebutkan adalah Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kalau kita coba lihat Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-31, itu pertama kali Filistin disebutkan. Ya, saya bacakan Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Sesudah itu bangkitlah Samgar bin Anat. Ini bukan orang Israel, saudara, yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyak, luar biasa orang ini juga. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel, saudara. Itu pertama kali, kedua kali saudara bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10, saudara. Ini bagian sudah dibacakan minggu lalu, saudara, saya bacakan dari ayat yang ke-7, dan bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Kita bisa melihat bagaimana antar pasal 10 dan selanjutnya itu membicarakan akhirnya orang Israel itu dilepaskan daripada Bani Amon, tapi Filistin itu tidak disebutkan. Tuhan menyerahkan orang Israel kepada orang Filistin dan juga orang Bani Amon tersebut. Bani Amon itu akan menjajah atau mengopres, menekan orang-orang Israel itu di sebelah timur daripada Sungai Yordan. Ya, Bani orang Filistin ini akan menjajah orang Israel itu di sebelah barat daripada Sungai Yordan, atau yang kita kenal saat ini West Bank, saudara. Dan tidak ada kaitannya antara orang Filistin dan Palestina, dan tidak perlu kita mengkait-kaitkan kesulitan atau pertikaian antara orang Israel dan Palestina pada saat ini itu dengan Alkitab Israel dan Filistin. Tidak ada hubungannya orang Filistin pada saat itu dan orang Palestina pada saat ini, tidak ada hubungannya. Saudara, bahkan pertikaian yang saat ini terjadi itu bukan antara Israel dan Palestina. Bagi saya pertikaian yang terjadi antara orang Israel, yaitu bangsa Israel, negara Israel, dan Hamas, bukan kepada seluruh Palestina. Bahkan Hamas dan Fatah sendiri itu bertikai, ada civil war di antara orang-orang Palestina sendiri. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa orang Israel, bangsa Israel atau negara Israel itu sedang berperang dengan seluruh Palestina. Tidak, saudara. Oke, kembali ke dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, kalau saudara perhatikan, saudara. Dalam pasal 13 ayat yang pertama, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ini terjadi paralel dengan kisah daripada Yefta, saudara. Dan saudara bisa melihat di sini itu bukan cuma apa yang jahat di mata Tuhan saja. Setiap kali keluar kalimat apa yang jahat di mata Tuhan, itu dalam bahasa aslinya, bahasa Hebrew-nya, itu apa yang kejahatan itu ada partikel the evil. That evil, orang Israel melakukan kejahatan itu lagi di mata Tuhan. Jadi that specific evil. Bukan cuma kejahatan apa saja, tidak, tapi kejahatan yang itu. Apa maksudnya di sini? Kejahatan yang itu adalah kejahatan dalam menyembah berhala, Baal dan seterusnya, saudara. Coba kita buka dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, saudara bisa melihat di sana, saudara. Ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan orang Israel melakukan kejahatan itu, that evil, kejahatan itu di mata Tuhan, dengan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12 mengatakan mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan seterusnya. Jadi saudara, setiap kali dalam kitab Hakim-Hakim keluar orang Israel melakukan kejahatan itu kaitan dengan ibadah dengan
dewa-dewa dan khusus dengan para Baal tersebut. Saudara, kita membaca, saudara, minggu lalu ada dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10, saudara, ayat yang ke-6. Saudara perhatikan kejahatan daripada orang Israel ini luar biasa. Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, saya bacakan bagi saudara, orang Israel itu melakukan pula kejahatan itu di mata Tuhan, dengan cara apa? Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, saudara, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para orang Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Saudara, itu kejahatan politeisme, di mana orang Israel akhirnya menyembah kepada banyak ilah yang lainnya, sebenarnya bukan ilah. Itu kejahatan daripada politeisme, tapi tidak berhenti sampai di sana. Kejahatan daripada orang Israel itu bukan cuma menyembah banyak ilah-ilah yang sebenarnya bukan Tuhan. Kejahatan daripada orang Israel bukan cuma politeisme, tapi ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, tapi Tuhan ditinggalkan mereka. Kalau kejahatan mereka hanya politeisme, maka Tuhan dan yang lainnya akan disembah. Tapi mereka bukan hanya menyembah yang lainnya, tapi mereka mengeksklud Yahweh, saudara, yang sudah membebaskan mereka. Mereka mengeksklud Yahweh, mereka meninggalkan Tuhan, itu untuk beribadah kepada ilah-ilah yang lainnya. Jadi ini bukan cuma kejahatan politeisme, itu sudah jahat. Tapi ini lebih jahat lagi, saudara. Karena ini bukan cuma politeisme, tapi membenci Tuhan Yahweh, meninggalkan Tuhan untuk menyembah ilah-ilah yang lainnya. Maka saudara, ini menjadi satu kekejian bagi Tuhan yang luar biasa. Yaitu kejahatan itu sudah dilakukan di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Itulah introduction daripada apa yang kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat ke-1. Tuhan sudah menyerahkan umatnya sendiri, saudara, kepada tangan orang-orang Filistin untuk ditekan oleh orang Filistin. So, ayat yang kedua menarik, saudara. Ayat kedua itu menceritakan mengenai suatu deliverance yang akan terjadi dalam diri orang-orang Israel tersebut. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Saudara, ini formula istrinya mandul tidak beranak itu mirip dengan, coba kita buka, saudara, Kejadian pasal 11 ayat yang ke-30 bicara mengenai Sarai. Coba perhatikan, saudara, tidak semua orang mandul dideskripsikan semacam demikian. Kejadian pasal 11 ayat ke-30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ini formulanya sama, saudara. Orang itu mandul dan tidak punya anak. Itu menguatkan atau amplifikasi problema yang ada pada keluarga ini. Sebagaimana Sarah itu orang mandul dan tidak punya anak, itu sinonim sebenarnya, saudara, tapi sengaja dideskripsikan ulang untuk mengatakan kesulitan yang besar. Demikian juga istri daripada Manoah ini mandul dan tidak beranak. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang kedua. Dan menarik sekali, saudara, walaupun penting nanti roles daripada istri Manoah, tetapi akhirnya istri Manoah ini tidak pernah dikasih tahu namanya siapa dalam Hakim pasal 13 ini. Ya, itu cuma dipanggil sebagai perempuan itu atau istri daripada Manoah, tapi tidak pernah tahu namanya siapa. Walaupun nanti, saudara, role daripada istri Manoah ini akan lebih penting daripada Manoah itu sendiri. Saudara perhatikan, luar biasa sekali, saudara, yang terjadi di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kalau saudara perhatikan, ayat yang ketiga, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada perempuan itu, ya itu deskripsi istri Manoah, perempuan itu, dan berfirman kepada dia ada 3 hal penting yang akhirnya diberitakan dalam ayat selanjutnya. Yang pertama, saudara, 3 hal penting. Yang pertama, itu suatu recognition bahwa memang istri Manoah itu mandul, suatu heavenly recognition. Itu seorang datang, seharusnya dia akan langsung tahu dari mana orang ini bisa tahu bahwa dia itu sedang mengalami kemandulan dan tidak punya anak. Ayat yang ketiga, itu deklarasi pertama daripada malaikat Tuhan, itu berfirman, memang engkau mandul, tidak beranak. Itu langsung tahu kondisi daripada istri Manoah ini, daripada keluarga Manoah. Tapi yang kedua, ada suatu good news yang diberitakan, tetapi engkau akan mengandung. Ya, daripada seorang yang tidak pernah bisa memiliki anak, seorang yang bukan cuma seorang anak, tapi seorang anak laki-laki. Pada zaman itu, saudara, memiliki anak itu adalah suatu berkat, itu tanda berkat daripada Tuhan. Tidak memiliki anak itu adalah suatu tanda kutuk daripada Tuhan. Coba kita buka, saudara, Ulangan.
Ya, Ulangan pasal yang ke-28, saudara bisa melihat di sana, saudara perbandingan antara mereka yang diberkati oleh Tuhan dan mereka yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28, saya akan bacakan beberapa ayat, saudara. Ayat yang keempat misalnya. Ya, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, memiliki kemungkinan untuk beranak cucu, telah berkat, tanda berkat daripada Tuhan pada saat itu, saudara. Ayat yang ke-11, saudara, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Itu tanda berkat. Saudara bisa melihat dalam pasal yang bersama, pasal 28 ayat yang ke-18. Terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah kandunganmu tersebut. Itu adalah implikasi atau negatif implication daripada mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan. Itu dikutuk kandunganmu, bahkan terkutuklah buah daripada kandunganmu, turun-temurun terkutuk. Maka di sini, saudara, orang pada zaman itu mungkin berbeda dengan zaman ini. Dan dalam seminar saya sudah tekankan sekali lagi, saudara, memang pada setelah Yesus Kristus dilahirkan, itu ekspektasi daripada kita mengenai anak keturunan itu demikian berbeda. Multiplikasi yang diharuskan dalam Kejadian pasal yang pertama, itu perintah pertama, beranak cuculah. Perintah pertama daripada Tuhan itu menjadi suatu perintah pemuritan dalam akhir daripada kitab Matius, itu jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Saudara, memang kita tidak harus memiliki anak, tapi saudara, tapi zaman itu bisa memiliki anak, itu suatu visual signs bahwa orang itu diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, menarik sekali bahwa malaikat ini bukan cuma tahu bahwa orang ini yang hadir, saudara. Nanti dikatakan, saudara, dalam Hakim pasal 13 ayat yang ke-16, Manoa tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan, tidak tahu. Bahkan nanti istri Manoa itu hanya memanggil orang ini sebagai abdi Allah, a man of God. Dia tidak tahu, ini seperti orang biasa saja yang menghampiri, tapi ada suatu divine foreknowledge yang mengetahui dan bahkan mengatakan, memberikan suatu blessing bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya di sana mengatakan blessing saja, tapi the obligation yang diberikan oleh malaikat Tuhan ini, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, keempat, saudara, dua obligation. Yang pertama, peliharalah dirimu, ya, engkau harus memelihara dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah, ini adalah satu tuntutan kepada ibu yang mengandung dan yang akan menyusui, saudara. Mengapa kok ibunya yang dituntut? Ya, ini pasti ada kaitan karena dia akan memelihara anak itu dan menyusui, sehingga apa yang dia makan itu akan dikeluarkan melalui air susunya kepada anaknya tersebut. Ini real, saudara. Saya punya pengalaman waktu Grace anak saya masih bayi, ya, itu lalu disusui, itu masih minum air susu daripada ibunya, saudara. Lalu ibunya, saya harus buat suatu masakan, biasalah orang Chinese ya, setelah kelahiran ada alkoholnya, ayam dimasak pakai arak dan seterusnya, saudara. Itu akhirnya saya masak, mungkin kurang matang atau apa, pasti ada kadar alkoholnya, saudara, arak tersebut. Lalu Foni makan, lalu menyusui, lalu Grace mukanya yang merah, saudara. Ya, itu dia yang mabok karena arak tersebut, saudara. Itu harus bilang, ini mungkin yang terjadi demikian. Jadi jagalah anak ini anak milik Tuhan. Tapi bukan cukup hanya menjaga anak ini, engkau juga harus memelihara dirimu. Itu perintah karena anak ini. Engkau harus di sini dikatakan di sini memelihara dirimu, jangan minum anggur, minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah, ini perintah kepada dia, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, dia akan menjadi seorang nazir daripada Allah. Tidak boleh, seorang nazir Allah juga tidak boleh mabuk-mabukan, minum anggur dan seterusnya. Dan dia akan, dikatakan di sini, dia akan mulai menyelamatkan orang Israel daripada tangan orang Filistin. Saudara, ini tiga hal penting yang, saudara, ini dua hal penting yang dikatakan. Yang ketiga adalah, ini bukan Simpson yang voluntary mau menjadi nasir Allah, tapi Tuhan yang menunjuk bahwa dia adalah nasir Allah. Jadi luar biasa sekali tiga hal ini, saudara. Yang pertama sekali lagi, saudara, itu messenger ini mengetahui bahwa istri Manoa itu sedang
mandul dan tidak memiliki anak. Yang kedua, memberitahukan kepada dia bahwa dia akan beranak, bahkan beranak laki-laki, dan oleh karena itu ada obligation yang harus dia lakukan dan harus dilakukan kepada anaknya. Dan yang ketiga, messenger ini mengatakan bahwa anak tersebut dari sejak kandungannya itu akan menjadi seorang nasir daripada Allah. So, luar biasa sekali dikatakan di sini bahwa Samson itu akan memulai penyelamatan. Tidak akan menyelesaikan, tapi memulai. Tidak menyelesaikan, but begins the salvation. Kita bisa melihat bahkan nanti sampai Daud, Raja Daud menjadi raja. Salah satu alasan, salah satu alasan orang-orang Israel meminta raja adalah karena ditekan oleh orang-orang Filistin dan mereka mau berperang seperti kerajaan atau bangsa yang lain. Jadi mereka meminta raja, nah, Saul dipilih dan mereka akan berperang dengan Filistin. Tapi nanti akhirnya Filistin baru dikalahkan once and for all, itu pada zaman Raja Daud. Jadi Samson ini tidak akan menyelesaikan keselamatan bagi orang Israel tersebut. Dia akan memulai suatu pekerjaan keselamatan orang Israel daripada tangan orang Filistin. Ini diberitahukan kepada istri Manoah. Saudara perhatikan, saudara, istri Manoah lalu akhirnya bertemu dengan Manoah dan mengulangi apa yang dikatakan oleh si pengantara tersebut, messenger tersebut, dalam ayat yang ke-7. Saudara, ayat ke-7 saya bacakan, tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minum yang memabukkan dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak hari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Saudara, ada satu hal yang penting di sini, si istri Manoah ini menghilangkan, bandingkan perkataan daripada malaikat tersebut kepada istri Manoah dan perkataan istri Manoah kepada Manoah. Bandingkan ayat ke-3 sampai ayat ke-5 dengan ayat yang ke-7. Maka saudara bisa melihat bagaimana istri Manoah itu remove semua referensi mengenai divine foreknowledge yang dimiliki oleh orang ini. Saudara, ini adalah dipanggil oleh seorang abdi Allah. Ayat yang ke-6, saudara. Istri Manoah mengenalnya adalah manusia, a man of God. Seorang abdi Allah, tapi abdi Allah, dia remove suatu pengetahuan divine yang dimiliki oleh orang ini mengenai kondisi hidup dia. Dia tidak katakan kepada Manoah sama sekali. Yang dia katakan adalah langsung bahwa dia akan mengandung. Mungkin itu adalah satu pengharapan daripada yang demikian lama bahwa dia bisa mengandung. Maka ketika dia dikatakan bahwa dia akan mengandung, itu sukacita ini langsung diberitahukan kepada suaminya bahwa dia akan mengandung. Itu menekankan blessing, tapi tidak menekankan siapa yang mengatakan blessing tersebut. Atau natur orang yang berbicara atau mengatakan blessing tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Itu dia remove semua referensi kepada orang yang memberitahukan mengenai hal ini. Kok bisa dia mengetahui mengenai kondisi hidupku? Itu nggak dikatakan di sini. Kita bisa melihat hal yang lain lagi, saudara. Bagaimana itu kalau saudara perhatikan kata-kata daripada istri Manoah soal cukur nggak boleh kena rambut daripada anaknya, itu nggak dibicarakan sama sekali, saudara. Yaitu tuntutan mengenai dirinya, tapi cukur yang akan nggak boleh kena rambut anak itu nggak dibicarakan kepada Manoah. Dan yang ketiga, saudara bisa melihat ada hal yang ditambahkan oleh istri Manoah di sini, yaitu bahwa dia akan menjadi seorang nasir dari kandungan ibunya sampai hari matinya. Padahal malaikat Tuhan itu hanya mengatakan bahwa dia akan menjadi nasir dari kandungan ibunya. Saudara, tapi istri Manoah itu menambahkan dari kandungan ibunya sampai kepada kematiannya, saudara. Saudara, saya tidak akan banyak bicara mengenai ayat-ayat selanjutnya di sini, saudara, tapi dalam ayat ke-24 terjadilah apa yang dinasarkan atau yang dinubuatkan tersebut, lalu perempuan itu ada 4 hal, melahirkan seorang anak laki-laki sesuai dengan apa yang dinubuatkan, memberi nama Simson kepadanya. Saudara, arti Simson itu mungkin saudara, salah satu pengertian daripada arti Simson adalah cahaya daripada matahari, saudara. Nanti ini menarik mengapa kok Simson dianggap atau diberi nama Simson oleh ibunya. Yang ketiga, saudara, itu dia menjadi besar, anak itu akan menjadi besar, dan yang keempat, Tuhan memberkati dia. Dalam waktu yang sangat singkat sekali diceritakan mengenai hal tersebut. Saudara, apa yang mau diajarkan oleh Alkitab di sini, perikop ini kepada kita semua. Yang pertama, saudara bisa melihat bahwa dosa daripada orang Israel itu semakin lama semakin besar. Bukan hanya, sekali lagi dikatakan di sini bahwa mereka melakukan kejahatan itu, bukan hanya itu saja. Kalau saudara perhatikan, saudara,
Di dalam perikop ini tidak ada teriakan orang Israel minta deliverance, tidak ada. Berbeda dengan hakim-hakim yang lain, yaitu orang Israel berteriak kepada Tuhan, itu ada crying out. Tapi dalam perikop ini, saudara tidak melihat ada crying out kepada Tuhan. Orang Israel cuma dikatakan bahwa mereka sudah dijajah di bawah tangan orang Filistin selama 40 tahun, and yet, saudara tidak melihat mereka berteriak kepada Tuhan. Apa yang terjadi di sini, saudara, ada komentator yang mengatakan mungkin saudara mereka sudah accustomed to terhadap oppression ini. Bahkan suatu hal yang sangat menarik sekali kalau saudara perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saudara. Yehuda itu demikian powerfulnya. Saya bacakan Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadap orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya dan suku Yehuda nanti maju dan mendapatkan bagian daripada pusakanya tersebut. Tapi saudara, di dalam kisah Simson ini, suku Yehuda itu sudah jadi lunak, saudara. Kekuatan mula-mula tersebut sudah hilang. Setelah lebih dari 250 tahun masuk dalam tanah Kanaan, itu kekuatan dan eagerness untuk akhirnya bisa berperang bagi Tuhan itu sudah hilang, sudah pudar. Dari mana kita tahu? Coba kita buka ke Hakim-Hakim pasal 15. Masih berkenaan dengan Simson, ayat yang ke-9, saudara. Ya. Hakim pasal 15 ayat ke-9, saudara bisa melihat, di sini saya bacakan sampai ayat ke-13. Saudara perhatikan di sini. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda, bukan untuk memerangi orang Filistin, tapi turun 3.000 orang ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kami? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukannya mereka. Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin dan seterusnya. Kau bisa melihat ini bahkan orang suku yang paling garang mula-mula dalam hakim-hakim menjadi demikian lunak tunduk kepada orang-orang Filistin. Apalagi suku-suku yang lainnya. Saudara bisa melihat, oleh karena itu saudara tidak ada teriakan daripada orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel mungkin sudah membiasakan diri untuk akhirnya dijajah oleh orang-orang Filistin. Dan well, what can you do? Inilah mungkin hidup kita harus hidup damai bersama dengan mereka. Ketika Samson dipakai oleh Tuhan untuk akhirnya menghajar orang Filistin, mereka mempersalahkan dan ingin menangkap Simson untuk akhirnya diberikan kepada orang-orang Filistin. Ini luar biasa. Saudara, yang hal lainnya saudara bisa melihat di sini, perhatikan Manoah, introduction daripada Manoah. Pada waktu itu ada certain man, gak dikasih tahu namanya siapa. Saudara perhatikan, a certain man dari Zora. Saudara, keturunan orang Dan itu sebenarnya a clan of Dan. Saudara, mengapa a clan of Dan bukan a tribe of Dan? Bukan suku Dan, tapi keturunan dari orang Dan atau a clan. Mengapa satu suku Dan itu dipanggil sebagai suatu clan? Saudara, ini menunjukkan suatu hal lagi di mana secara implisit saudara bisa melihat bagaimana Manoah ini dijabarkan itu dengan suatu hal yang memang sangat-sangat lemah penjabaran nama dia. Ya, ini cuma daripada orang keturunan orang Dan saja. Saudara, kita buka, saudara, ke Hakim-Hakim pasal yang pertama. Saudara bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal pertama, kalau saya tadi baca dari ayat yang pertama, itu saudara bisa melihat kegarangan daripada suku Yehuda dalam merebut tanah untuk dia. Tapi satu persatu, ya itu dikatakan mula-mula suku Yehuda itu berhasil menghalau orang-orang di sana, sehingga dia mendapatkan porsi bagian tanahnya. Tapi satu persatu itu mulai terbalik. Satu persatu tadi menghalau, lalu nanti mulai ada turning point, yaitu orang-orang Kanaan tinggal bersama-sama dengan mereka, tidak berhasil menghalau semua, sampai nanti kalau saya perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-31, itu terjadi suatu turning point lagi, suku Asyir tidak menghalau penduduk-penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga orang Asyir diam di tengah-tengah mereka. Kebalik, saudara. Ini turning point. Jadi menghalau, kemudian turun,
itu orang-orang Kanan tinggal bersama-sama dengan mereka. Tapi sekarang suku Asyir itu sekarang tinggal di tengah-tengah orang Kanan, kebalik. Terakhir saudara, ayat yang ke-33, suku Naftali, 34, ini turning point yang berikutnya, orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan, tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Bani Dan itu tidak berhasil merebut tanah pusakanya. Bukan cuma akhirnya orang-orang mereka tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, tapi Bani Dan ini tidak berhasil merebut tanah pusakanya. Mereka yang dihalau, saudara. Mereka yang dihalau oleh orang-orang lokal di sana. Ya, jadi Hakim-Hakim pasal yang pertama menceritakan suatu semakin lama semakin menurun, sampai dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, saudara perhatikan, dalam Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, itu seluruh angkatan yang mengenal Tuhan, yang pernah melihat perbuatan besar tangan Tuhan, itu dikumpulkan, itu meninggal semua, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi Israel. Itu makin lama makin merosot. Dan bangkitlah satu angkatan yang sama sekali tidak mengenal perbuatan tangan Tuhan. Lo bisa melihat bagaimana akhirnya, saudara, ini digambarkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 berkenaan dengan Manoah, itu namanya disebut belakangan, ya seorang laki-laki, ya dari Zoar, dari klan Dan, namanya Manoah, istrinya mandul dan tidak beranak. Hal yang lain saudara bisa melihat, saudara di sini, saudara, fungsi daripada Manoah sebagai seorang kepala keluarga laki-laki itu tidak terlalu jelas di sini. Istrinya mengambil roles yang lebih penting dalam mendidik anak tersebut. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 dan ke-24 itu nanti justru bukan Manoah yang memberi nama anak tersebut, tapi istrinya yang akan memberi nama anak tersebut. Istrinya akan memberi nama. Untuk mendidik anaknya tersebut diberikan kepercayaan kepada istrinya, bukan kepada Manoah, saudara. Ini saudara bisa melihat decline. Saudara, ada hal yang lain lagi yang menarik di sini tadinya. Walaupun orang-orang Israel itu sudah mengalami decline yang semakin lama semakin terpuruk, semakin merosot. Walaupun mereka tidak lagi memanggil nama Tuhan, mereka membiasakan diri hidup dengan oppressor-oppressornya. Mereka sudah beribadah, menyembah Allah ilah-ilah mereka. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Itu keindahan daripada kisah daripada Simson ini. Tuhan yang menghampiri keluarga yang questionable ini, saudara, yang bisa dipertanyakan ini, dan berbicara bahwa dari perutmu, kandunganmu yang mandul tersebut, aku akan memberikan seorang penolong. Saudara, setiap kali ketika Alkitab membicarakan mengenai kemandulan seseorang, itu penting sekali. Saudara. Itu membicarakan satu hal bahwa deliverance yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan dari manusia. Manusia tidak bisa mengusahakan. Itu dari Tuhan semata-mata. Dan nanti dalam kisah kelahiran daripada Tuhan Yesus, itu bukan cuma wanita yang perutnya mandul, tapi yang seharusnya sama sekali tidak boleh dan tidak bisa punya anak, karena belum atau berhubungan seksual, saudara. Itu tapi akhirnya melahirkan seorang juru selamat. Ini adalah suatu kisah di mana Tuhan akhirnya datang dan Tuhan akhirnya memberikan seorang deliverance. Kalau saudara perhatikan, saudara, Tuhan yang datang kepada orang Israel ini akhirnya Tuhan yang akhirnya itu memberikan, bukan orang Israel yang minta deliverance, Tuhan yang harus melakukan deliverance regardless daripada apa yang diminta oleh orang Israel. Tuhan cari gara-gara. Saudara perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan menggerakkan, stir up hati daripada Simson. Itu roh Tuhan yang mengerjakan hal tersebut. Bahkan mungkin dalam Hakim pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat keempat kita tidak terlalu suka mungkin dengan ayat ini. Ini doktrin demikian sulit tapi yang harus diberitakan, dan saya pernah memberitakan perikop ini. So. Tapi ayat yang keempat, ya itu dikatakan tetapi ayahnya dan ibunya itu tidak tahu bahwa hal itu, yaitu kesenangan Simson dengan seorang gadis Filistin tersebut itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Tuhan yang stir up dia, saudara. Itu yang harus cari gara-gara. Karena orang Israel sudah tidur semua. Orang Israel sudah nggak lagi merasa harus berperang. Bahkan orang Israel tidak merasakan harus berteriak. Suku Yehuda yang garang sudah menjadi lunak, sudah ditundukkan.
Tuhan harus menggerakkan orang Israel. Dan pada saat ini, saudara, kalau saudara bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat ke-1 dan seterusnya, itu cara Tuhan, cari gara-gara supaya orang Israel dan orang Filistin harus berperang. Tuhan menggerakkan mereka. Tuhan menggerakkan mereka. Luar biasa. Karena itulah Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Tuhan kita mengetahui kondisi hidup kita. Dan kalau kita adalah umat Tuhan kita menggerakkan kita, mau tidak mau, ready tidak ready, suka tidak suka, Tuhan yang menggerakkan umat Tuhan. Di sini saudara, Tuhan menggugah. Ada suatu hal yang indah yang akan terjadi. Ini sudah mulai kelihatan dalam Hakim-Hakim pasal 13. Orang Israel akan mengenal Tuhan kembali. Orang Israel akan percaya kepada Tuhan kembali. Saudara bisa melihat ada suatu pertumbuhan rohani. Kalau bisa boleh dikatakan demikian, dari Manoah dan istrinya. Saudara, pertama ketika mereka melihat malaikat Tuhan tersebut. Saudara, narator memberitahu pada kita itu malaikat Tuhan, tapi mereka tidak tahu itu malaikat Tuhan. Ada suatu pertumbuhan pengetahuan siapa orang tersebut. Pertama mereka panggil, ayat yang ke-6, saudara, kalau saudara perhatikan ayat ke-6, itu orang tersebut dipanggil sebagai seorang abdi Allah, a man of God, simply a man. Nabi seringkali dipanggil sebagai a man of God, abdi Allah. Elia dipanggil sebagai abdi Allah, a man of God. Mereka tidak sadar ini siapa. Ayat yang ke-8, saudara perhatikan, itu sekali lagi diulangi, ini seorang abdi Allah. Jadi seorang a man of God lagi. Mereka masih belum sadar ini mereka siapa. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, Manoah tidak tahu bahwa dia itu adalah malaikat daripada Tuhan, tidak sadar mengenai hal ini. Tapi makin lama makin berubah. Jadi ketika Manoah bertanya, siapakah namamu? Lalu malaikat Tuhan itu mengatakan, untuk apa engkau tanya siapa namaku? Bukankah namaku adalah wonderful? Ayat yang ke-18 itu pengenalan yang berikutnya. Mereka baru mengetahui bahwa nama daripada abdi Allah ini adalah wonderful, ajaib, saudara. Bukankah nama tersebut ajaib? Adalah ajaib, wonderful. So dalam ayat yang ke-21, akhirnya mereka menyadari bahwa ini adalah malaikat daripada Tuhan. Ya, saudara lihat di sana ayat ke-21, sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya, maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Itu berubah pengetahuannya, pengenalannya. Tidak berhenti sampai di sana, ayat yang ke-22, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Pada akhirnya dia baru tahu itu adalah Allah itu sendiri. Ini pertumbuhan daripada pengenalan akan siapa yang berbicara. Tadinya mereka tidak mengenal, bahkan mereka tidak mengambil suatu hal yang penting untuk membicarakan bagaimana orang itu bisa mengetahui bahwa saya adalah orang yang mandul dan tidak punya anak. Tapi pada akhir daripada kisah, daripada Hakim pasal 13, pengenalan mereka itu berubah. Mereka mengetahui sekarang bahwa yang berbicara pada mereka bukan hanya malaikat Tuhan itu, tapi adalah Allah itu sendiri. Perubahan daripada pengenalan Tuhan. Soal luar biasa nanti dalam perikop-perikop atau pasal-pasal selanjutnya, Tuhan akan memakai Simson di dalam ketidaktaatan sekalipun. Itu akhirnya Simson direstorasikan, rambutnya bertumbuh kembali, walaupun mata tetap buta, tapi rambut bertumbuh kembali. Entah mengapa orang-orang Filistin lupa bahwa harus mencukur rambut dia, kekuatan dia ada di dalam rambut dia. Rambut tersebut bertumbuh kembali dan Tuhan mengembalikan kekuatan daripada Simson. Sehingga akhirnya dia dipakai oleh Tuhan sampai titik akhir kematiannya dia, hidup dia. Dia membunuh lebih banyak orang Filistin daripada seluruh orang Filistin yang pernah dibunuh semasa dia masih hidup. Tapi itu hanya permulaan daripada keselamatan daripada Tuhan. Setelah itu Tuhan akan terus menggunakan Saul, Tuhan akan menggunakan Daud untuk akhirnya menghabiskan pertempuran, perjanjian antara orang Filistin dan atas orang Israel. Tuhan bekerja dalam sejarah anak-anak Tuhan. Ini kisah mengenai Simson, banyak yang bisa digali lagi. Tapi paling tidak hari ini kita bicara mengenai bagaimana kondisi Israel saat Simson dilahirkan. Kiranya gereja Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Saudara, mulai minggu depan, tadi belum diumumkan di sini, saudara, kita masuk dalam satu seri yang baru yang akan dipimpin oleh Pendeta Budi Sutrisno, yaitu Kitab Hosea. Saudara. Kitab Hosea ini sangat menarik sekali dan mungkin saudara mengetahui bagaimana dalam Kitab Hosea ini ada satu hal yang demikian mengagetkan. Ketika Hosea harus menikah dengan seorang yang menjadi pelacur atau pernah menjadi pelacur atau akan menjadi pelacur, saudara, yang akan meninggalkan dia.
Itu nanti akan dibicarakan kitab Hosea dalam 9 minggu, bulan Juni dan bulan Juli, soalnya itu akan dibicarakan oleh Pendeta Budi Sutrisno. Kita berdoa untuk persekutuan doa kita, kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Umat Tuhan itu bisa lupa kepada janji Tuhan. Umat Tuhan itu bisa akhirnya tunduk kepada tekanan-tekanan daripada dunia. Umat Tuhan bisa akhirnya melupakan, bahkan menyerukan nama Tuhan dalam hidup mereka. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan umat milik Tuhan. Kami bersyukur karena dalam hidup daripada gereja, daripada umat Tuhan, Tuhan terus menerus setiap saat membuktikan bahwa Tuhanlah yang memberikan pelepasan, bahwa Tuhan yang bekerja, bahwa dalam hidup kami tidak mungkin, hidup manusia tidak mungkin bisa mengusahakan atau menghasilkan keselamatan kami sendiri. Kami bersyukur untuk hidup daripada Simpson, dengan Tuhan memakai orang ini ya Tuhan, dari sejak lahirnya sampai matinya. Orang yang akhirnya membunuh musuh-musuh daripada Tuhan. Dan Tuhan memakai justru dalam kematian dia lebih besar daripada seluruh hidup dia. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Kami menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan dan segala pergumulan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Baik di ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengenal hati dan pergumulan kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pergumulan kami mengikuti Tuhan, kiranya Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami yang mengetahui bahwa janji Tuhan yang sudah digenapkan tersebut, kami akhirnya bisa memperjuangkan kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.